Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadianti Kapiso dengan NIM 19106230 akan membahas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum berasal dari kata tunggal ilm yang secara harfiah berarti ilmu, sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka secara harfiah kata ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran. Penggunaan kata jamak pada ulumul Quran tidak kata mufrad tunggal, yaitu ilmu Quran, karena istilah ini tidak ditunjukkan kepada satu cabang ilmu pengetahuan yang bertalian dengan Al-Quran, akan tetapi mencakup semua ilmu yang mengabdi kepada Al-Quran atau memiliki sandaran rujukan kepada Al-Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Pertama, fase sebelum kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Dengan sungguh-sungguh kegairahan para sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tampaknya lebih kuat lagi ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Riwayat penafsiran dan ilmu-ilmu Al-Quran yang diterima oleh para sahabat dan Nabi kemudian diterima oleh para tabi'in dengan jalan periwayatan. Kedua, fase kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran, juga ilmu-ilmu lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasi saat itu hanyalah Al-Quran. Fenomena ini terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib menerima Abu al-Aswad ad-Duwali untuk menulis ilmu nahwu. Perintah Ali inilah yang membuka gerbang pengkodifikasian ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pengkodifikasian itu semakin marak dan meluas ketika Islam berada pada tangan pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada periode awal pemerintahan. Pertama, perkembangan ulumul Quran abad 2 Hijriah. Tentang masa penyusunan ilmu-ilmu agama yang dimulai sejak permulaan abad 2 Hijriah. Para ulama memberikan prioritas atas penyusunan tafsir sebab tafsir merupakan induk ulumul Al-Quran. Kedua, perkembangan ulumul Quran abad 3 Hijriah. Pada abad 3 Hijriah, selain tafsir dan ilmu tafsir, para ulama mulai menyusun pula beberapa ilmu Al-Quran, di antaranya ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh wa al-mansukh, ilmu qiraah, dan ilmu fadail Al-Quran. 3. Perkembangan ulumul Quran abad 4 Hijriah. Pada abad 4 Hijriah mulai disusun ilmu gharib Al-Quran dan beberapa kitab ulum Al-Quran dengan memakai istilah ulum Al-Quran. 4. Perkembangan ulumul Quran pada abad 5 Hijriah. Pada abad 5 Hijriah mulai disusun ilmu i'rab Al-Quran dalam satu kitab. Di samping itu, penulisan kitab-kitab ulum Al-Quran masih terus dilakukan oleh ulama masa ini. Kelima, perkembangan ulumul Quran abad 6 Hijriah. Pada abad 6 Hijriah, di samping terdapat ulama yang meneruskan pengembangan ulum Al-Quran, juga terdapat ulama yang menyusun ilmu Muhammad Al-Quran. Keenam, perkembangan ulumul Quran abad 7 Hijriah. Pada abad 7 Hijriah, ilmu-ilmu Al-Quran terus berkembang dengan mulai tersusunnya ilmu majah Al-Quran dan ilmu qiraah. Ruang lingkup ulumul Quran. Teungku Muhammad Hasbi al-Asyidiki berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri atas 6 hal pokok, yaitu: pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. 3. Persoalan qiraat atau cara pembahasan Al-Quran. Keempat, persoalan kata-kata Al-Quran.
Kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Keenam, persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Pembukuan Ulumul Quran. Pembukuan Ulumul Quran terkadang dimaksudkan sebagai penulisan keseluruhannya, huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat. Penulisannya, ini medianya adalah sahifah-sahifah dan lembaran-lembaran lainnya. Selanjutnya, menghimpun Al-Quran dalam pengertian penulisan pada masa awal berlangsung 3 kali. Pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Kedua, masa kekhalifahan Abu Bakar. Ketiga, masa kekhalifahan Utsman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Ulumul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.